Halo semua, kembali lagi dengan saya Tommy Warnai Baros. Di video kali ini kita masuk ke modul 9 video 68, yaitu pengolahan data resep di halaman dokter. Kita masuk dulu ke sistem kita untuk lihat. Di dokter sini kita login Tommy 121 ya. Di sini diperiksa, kita akan ke halaman resep. Ketika kita klik, maka dia kirim parameter key dengan value 1, artinya ini ID rekam medisnya, diambil dari sini. Oke. Berikutnya kita akan ke resep, kita akan buat dua grid di sini. Grid yang samping sini kita akan tampilkan detailnya. Grid di kanan sini kita akan buat form sama display resep dari dokternya apa saja, obatnya apa saja. Kita masuk lagi ke source code kita dulu. Dia di dokter, di user interface. Jadi pemeriksaan lanjutan dia. Bukan, dia di resep. Oh ya, resep ini. Resep sini kita kasih satu HR dulu. Kita buat satu grid, berarti kita awal dengan class row. Kita buat kolom MD min, kita kasih 3 saja. Kita copy lagi satu ke bawah. Kayak ini. Oke, yang 3 sini kita akan buat toast yang sama persis kayak di diagnosa sini. Jadi kita ambil yang diagnosa saja. Kita ambil di diagnosa sini. Yang toast ini kita ambil. Kita ambil toastnya sampai ke sini. Kita ambil, taruh di sini. Jangan lupa query-nya yang atas sini, copy, kita taruh di sini sama javascriptnya yang di bawah sini. Javascriptnya kita perlu. Coba kita ke resep. Oke, ini adalah data detailnya. Misalnya kita tutup, dia akan hilang. Oke, untuk grid sampingnya sudah. Berikutnya kita akan buat form. Yang form nantinya ada inputan untuk ke tabel rekam medis ini. Tapi yang di sini kita tidak isi semua, kita isi hanya sampai ke jumlah ID karyawan ini nanti di apoteker. Berarti kita ubah dulu ID karyawan ini jadi bisa dikosongkan. Berarti kita ubah dia ke null ini. Null, kita aktifkan nullnya. Kita save. Oke, dia bisa null. Kita lihat lagi dulu. Nanti kita isinya adalah ID rekam medis, ID obat, dosis, harga satuan, jumlah. Sama ID resep ini nanti auto increment. Berarti kita nanti yang ini kita akan buat tipenya hidden. ID obat juga nanti kita buat satu form input. Nanti kita kirim ke insertnya itu adalah ID obat. Nanti dosisnya ini kita buat satu inputan lagi. Harga satuan ini dia kita akan langsung ambil dari obat. Kita akan langsung ambil dari obat sini. Karena kita hubungkan ke tabel obat, kita langsung dapat harganya ini, harga satuan. Harga satuan jumlah ini nanti dokter taruh berapa. Satuan ini nanti dia dapat semua. Ini kita kosongkan. Berarti inputan yang kita buat hanya 3 inputan, yaitu ini inputan select. Nanti dia select obatnya apa, dosisnya berapa, sama jumlahnya berapa. Jumlah ini nanti dia berupa inputan biasa, dosis sama jumlah. Berarti kita masuk dulu ke source code kita. Dia di grid ini. Iya betul. Ini kita jangan kasih, kita kasih 6. Kita akan buat form yang exchange-nya kita keluar ke controller, insert resep. Oke, kita kasih lagi metodenya post. Kita kasih class input group min group. Kita kasih margin bottomnya 2. Yang ini kita kasih span. Kita kasih kelasnya input min group min text.
kita kasih yang pertama adalah obatnya, obat. Kita kasih select di sini, namanya ID obat. ID obat kelasnya ini kita kasih kelas form control atau form select. Ini kita kasih required supaya paksa user untuk isi. Untuk optionnya kita akan buat dinamis, jadi kita buka tag PHP, kita bikin variabel data obat. Sabar, ini kita enter dulu. Kita bikin satu variabel itu data obat saja, obat. Kita akan panggil fungsi query-nya, query di sini adalah lebih baik kita buat dulu query-nya di database saja, atau langsung kita buat saja, karena dia hanya tampilkan semua data dari tabel obat. Select bintang from obat, where bintang from obat, where kita akan kasih ketersediaannya ada, baru dokter bisa isi. Berarti ke tabel ketersediaan sama dengan yang ini di obat, ketersediaannya 1. Kalau kosong begini artinya stok obatnya tidak ada. Kita akan kasih ketersediaannya 1. Kita akan buat perulangan di sini for each dari data obat s variabel d biasa. Kita akan tutupnya di sini PHP, kita tutup. Kita buat option di sini. Option yang kita akan kirim itu adalah ID obatnya. Kita echo variabel ID obat, bukan ID obat, variabel d. Kita ambil name-nya yang ID obat. Nanti kita tampilkan itu dia berupa namanya. Variabel d kita ambil nama apa ini? Nama obat. Nah, kita kasih dengan harganya. Berarti kita ini saja, kita bungkus dia pakai ini kurawal. Oke, ini kita kasih variabel d, namanya adalah harga. Tidak perlu harga karena itu sudah dokter, jadi kita kasih nama obat saja. Save. Coba kita lihat, refresh ke paracetamol, dia sudah dinamis. Kita akan kasih dia ke tengah, kita kasih mx auto save. Oke, dia sudah ke tengah. Berikutnya kita akan buat lagi 2 inputan untuk dosis sama jumlah, karena harga satuan ini nanti kita ambil dari perulangan. Kita akan buat query nanti untuk mengambil harga satuan. Kita masuk lagi ke source code kita untuk membuat 2 ini. Kita masuk lagi ke source code kita. Oke, selanjutnya kita buat inputan untuk dosisnya. Kita copy saja, copy di sini, kita ubah ke ya dosis. Ini kita kasih dosis. Dia bukan pakai form select, tapi inputan biasa. Input tipenya adalah teks. Kita kasih name-nya adalah dosis. Kita kasih kelas form control. Kita kasih required juga supaya paksa user untuk isi form tersebut. Kita refresh ke dosis. Oke, ini paracetamol ini kita kasih dulu option kosong di sini, option tipenya kosong begini supaya dia akan hilang defaultnya. Berikutnya kita ke ini harganya, nanti kita buat query satuan. Kita masuk ke satuan sama wujud nih kayaknya bukan, jadi dosis harga satuan sama jumlah. Kita buat lagi jumlahnya. Ini sudah kita copy, kita paste di sini. Ini jumlah ini tipenya kita kasih number 6
number kita name-nya kita ubah lagi ke jumlah juga. Name-nya ini jumlah. Oke, form control. Oke, save. Kita refresh yang ini. Oke, jumlah. Berikutnya kita buat input, tipenya adalah submit. Kita kasih kelas btn tm success, kasih value nya simpan, tambah save btn success, save. Oke, saudara, misalnya kita pilih ibuprofen dosisnya misalnya 2 mili, jumlahnya misalnya 2, tambah. Oke, dia akan ke insert reset. Oke, berikutnya kita buat dulu view nya supaya tampil data obatnya di bawah sini, baru kita jalankan form. Kita ke view untuk resep, kita ambil dari diagnosa saja, copy, paste. Yang query ini kita akan ubah dulu, kita buat dulu query nya. Query-nya ini kita akan select sesuai dengan yang kita perlu saja, yaitu resep. Kita ambil ID resepnya. Nanti untuk hapus resep rekam medis, resep ID rekam medis, resep ID obat, nama obat. Kita ambil nama obat barcode, obat satuan, obat wujud, kita ambil wujudnya. Kita ambil lagi dosisnya juga. Resep kita ambil dosis, resep harga satuan, sama resep jumlah, harga satuan, resep jumlah sama resep harga satuan. Kita akan bikin totalnya jumlah. Kita ambil lagi resep, kita ambil harga satuannya, kita kali dengan resep jumlah obatnya, resep jumlah obatnya, dia sebagai S jumlah, S total harganya, total. Kita from di sini, from tabel resep sama obat, where kita akan gabungkan resep. Kita ambil ID obatnya, kita ambil obat, gabung ID obat. Oke, yang berikutnya kita akan ambil rekam medisnya, resep. Kita ambil ID rekam medis sama dengan, kita akan misalnya kita asumsikan di sini 1 saja ID rekam medisnya, 1. Kita enter. Oke, sudah ada. Yang ini yang akan kita tampil ke view untuk halaman resepnya. Jadi query ini kita copy, yang ini kita hapus, paste. Di samping sini kita ubah ke ID rekam medis. Oke, ID rekam medis sudah kita ambil di sini, kita simpan. Misalnya berikutnya yang ini href-nya, namanya kita ganti ke nama obat,
obat, nama obat. Nah, kita ambil langsung ini kan tampil langsung wujudnya saja. Wujud berarti dia di sini. Ini coba kita lihat dulu, kita save saja dulu, kita panggil dulu di view-nya. PHP kita include, kita keluar ke view, kita ambil resep, save. Coba kita lihat, press OK, omeprazole. Berikutnya kita akan tambahkan sedikit lagi. Kita ambil nama, kita ambil lagi misalnya satuan. Di sini kita ambil satuan. Kita akan bungkus mereka pakai string di sini saja. Kita ambil variabel D yang name-nya adalah satuan wujud, variabel D wujud kita pisahkan dengan garis lurusnya. Dosis, kita ambil lagi dosis, variabel D itu dosis harga satuan, kita ambil sampai harga satuan, variabel D harga satuan, harga satuan sama total. Ini kita kasih lagi di luar, ini variabel D itu total. Save. Coba kita, ini kenapa bisa error? Oh, yang ini kita lupa kurung awalnya. Save. Coba kita lihat dulu. Oke, masih salah. Ini ambilkan wujud. Oh, wujud. Kita ini harga satuan. Save. Oke, sudah jadi semua. Nah, berikutnya kita akan jalankan dulu form input sini. Misalnya kita pilih obat vitamin C, dosisnya misalnya 200 ml, jumlahnya 2 lah. Simpan, maka dia akan insert resep. Kita masuk lagi ke file insert resepnya di controller, insert resep. Kita akan ambil dari insert diagnosa saja, bukan diagnosa, dari sini. Copy, kita taruh resep, di insert resep. Save. Yang pertama yang akan kita insert itu resep ke ID rekam di sini. Berarti kita lupa satu, yaitu dia di user interface. Di form ini kita buat dulu ID rekam medisnya. Input tipenya hidden, name-nya ID rekam medis, value-nya kita ambil dari variabel ID rekam medis. Rekam medis, ID obat sudah, dosisnya juga sudah, kita sudah buat, harga satuannya nanti jumlah. Oke, sudah berhasil. Kita save. Yang pertama adalah ID rekam medis, yang ini ID rekam medis, ID obat, ini ID obat,
dosis harga satuan ini kita akan ambil dari ID obatnya, berarti kita buat variabel harga satuan, kita panggil fungsi query-nya. Nah, query-nya adalah select kita tidak tampil semua tapi ambil harga satuannya, harga satuan. From kita ambil dari from di sini, from obat mana, from obat kita ambil harga satuan from obat, kita ambil where ID obat sama dengan variabel ID obat ini, nama variabel 2, copy kita kasih di sini, paste. Karena fungsi ini mengembalikan array numerik, kita ambil di indeks pertama itu 0, kita langsung ambil ID, bukan ID tapi dia harga satuan, titik koma, langsung harga satuan ini kita kasih di sini, variabel harga satuan. Oke, harga satuan sudah dapat. Berikutnya adalah satuan sini, satuan yang ini, bukan sini, dia di sini. Harga satuan sudah, jumlahnya kita ambil jumlah, dia ini jumlah. Berikutnya adalah ID karyawan ini kita biarkan kosong, dia nanti apoteker yang mengisi field ini. Berarti kita sudah tangkap semua. Ini insert into receipt, where pertama itu ID ini update, ini salah, harusnya insert into receipt. Nah, kita akan tidak ambil semua tapi kita ambil, karena ada satu atribut yang kita biarkan kosong, cari kita ambil tiap namanya, yaitu ID receipt, ID rekam medis, ID obat, ID rekam medis, ID obat, dosis harga satuan, jumlah. Oke, sampai jumlah saja. ID karyawannya kita biarkan kosong. Ini kita kasih value, kita hapus dulu. Oke, ini kita hapus. Value-nya adalah yang pertama kita kasih kosong karena dia untuk ID resetnya auto increment. Yang kedua adalah nama variabel 1. Oke, kita copy saja, kita copy dari sini, paste. Oke, sampai ke variabel 4, variabel 1 ini, variabel 2, variabel 3, variabel 4. Oke, sudah selesai. Ini kita hapus saja, save. Dia keluar, kembali ke reset, mengirim parameter key dengan nama variabel yang ini. Bukan nama variabel yang ini, tapi ID rekam medis yang ini, itu nama variabel 1. Kita save. Coba kita refresh, kita insert misalnya insulin, dosisnya 200 ml, jumlahnya misalnya itu, tambah PHP ini. Kita save, kita refresh. Sini kita refresh yang ini, kita tambahkan lagi ulang,
tadi fungsi redirectnya yang salah, kita kasih 2. Oke, dia kembalikan variabel key. Key save. Oke, kita refresh. Misalnya kita tambahkan lagi 200 mili, jumlahnya 2, tambah. Oke, belum tambah. Misalnya kita refresh di sini dulu, kita refresh. Oke, datanya belum insert. Kita coba lihat dulu. Insert into reset, ID reset, ID rekam medis, ID reset, ID rekam medis, ID obat dosis, ID obat dosis, dosis harga satuan, harga satuan sama jumlah, values-nya nama variabel 1 sampai ke 4, 1, 2, 3, 4, 5. ID rekam medis 1, 2, 3, 4, 5. Ini sabar, ini harga satuan jumlah. Dosisnya mana? Dosis 5, betul. Oh, ini kita lupa 1, harusnya ini 5. Kita tambahkan lagi 1 atribut yang kita lupa, kita paste, yaitu variabel 5. Save. Coba kita refresh, kita tambahkan lagi, pilih obatnya. Oke, dosisnya 200 mili, jumlahnya 2, kita enter. Oke, sudah masuk ke sini. Berikutnya kita akan jalankan tombol hapus ini. Ketika kita klik, maka dia akan hapus yang ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di view-nya. Kita akan perbaiki dulu di sini di href ID rekam medis. Ini yang kita kirim itu adalah ID rekam medis untuk kembalikan. Yang hapus ini adalah ID reset. Yang ini ID reset. Coba kita refresh. Oke, sudah muncul di bawah sini. Ada ID rekam medis sama ID reset. Jadi kita ke controller untuk delete reset. Oke, kita ambil dari delete diagnosa ini, kita ambil, kita ke delete reset, paste di sini ID rekam medis. Yang ini ID DD, ini ID reset. Escape. Oke, delete from reset, simpan. Kemudian kita refresh, diagnosa kita kembali ke reset, simpan, refresh. Oh, reset, ini kembali lagi ke diagnosa. Mungkin kita ke reset, kita hapus ini. Ini kenapa dia ke diagnosa? Oh, dia salahnya di sini. Dia controller masuk ke delete reset, simpan. Kita kembali dulu. Dia ke reset sini. Misalnya kita hapus yang ini. Oke, dia sudah hilang. Hapus lagi, hilang. Metafolin, oke, dosisnya 200 mili, jumlahnya ada 3, misalnya enter. Oke, dia sudah masuk kembali ke sini untuk view. Baik, untuk hapusnya sudah berhasil. Berikutnya kita akan buat grand totalnya di sini. Grand total untuk menghitung semua variabel totalnya. Misalnya kita jumlahnya 2, enter. Kita akan hitung ini, kita tambahkan semua ini. Berarti yang ini kita buat dulu, dia kita kasih dia ke rupiah dulu, rupiah, fungsi rupiah. Oke, fungsi rupiah. Oke, save. Oh, ini berarti karena dia sebuah keyword, jadi dia tidak bisa, kita harus akhiri stringnya, baru kita gabung kembali. Karena fungsi rupiah dia tidak bisa untuk pakai yang skip string. Titik.
kita simpan, kita refresh. Oke, dia sudah masuk. Berarti untuk totalnya juga, totalnya kita akhiri dulu string, kita akhiri stringnya, kita gabung dengan ini, kita kasih. Jadi untuk variabel yang ini kita tidak perlu lagi, kita tutup stringnya, kita gabung dengan ini. Oke, kita gabung dengan ini. Oke, sudah. Yang ini sudah berhasil semua. Ini tidak perlu yang belakangnya, kita hapus saja. Yang ini ke rupiah. Oke, rupiah ini save, kita refresh. Oke, sudah masuk ke rupiah. Ini harga satuannya, ini totalnya. Baik, untuk viewnya sudah selesai, kita ke grand total. Berarti grand totalnya kita buat di luar sini variabel gt yang mulainya dari 0. Nanti dia melakukan perulangan ke sini, dia akan tambah dengan totalnya. Berarti gt kita tambah sama dengan variabel d, kita ambil name-nya adalah total, titik koma, save. Oke, grand totalnya akan melakukan perulangan dan dia akan melakukan penjumlahan untuk total sini. Kita save, maka kita akan tambahkan dia di luar sini saja. Kita buat dulu satu hr di sini. Oke, nanti kita bukan tag php. Oke. Sebelumnya kita ambil dulu fungsi untuk rupiah, fungsi terbilang sama fungsi grand totalnya, tapi kita buat dulu saja. Yaitu kita echo ini grand total. Oke, kita akan panggil variabel d, bukan variabel d tapi variabel gt, titik koma, save. Oke, grand totalnya sudah ada. Kita kasih dulu ke fungsi rupiah. Berarti ini kita tidak perlu lagi, kita langsung di sini saja gabung variabel gt, kita kasih ke rupiah, save, kita refresh. Oke, dia sudah masuk di sini. 120 ditambah 20 maka 140. Oke, berikutnya kita akan buat lagi terbilang di bawah sini. Kita ambil dulu fungsinya. Fungsinya dia ada di variabel d. Kita ambil scriptnya, fungsi untuk terbilangnya di 41 fungsi. Kita copy semua, kita kasih di templates, kita kasih tambahkan di function sini, function ini. Oke, kita paste. Oke, penyebutnya yang ini, nanti yang kita pakai yang terbilang. Save, kita buat di sini, di bawah sini. Kita akan panggil terbilangnya, terbilang. Kita kasih fungsi grand total gt. Oke, yang ini kita tutup, ini juga kita tutup, save. Oke, kita refresh. Kita masih terbilang, kita belum menampilkannya ke layar. Save, refresh. Oke, ini kenapa dia echo, kita kasih br1 saja, kasih br, simpan, refresh. Ini kenapa ini dengan string lagi. Oke, save. Oke, ini grand total di sini, ini terbilang. Tapi terbilang ini kita akan kasih lagi dia ke satu fungsi, yaitu isi words. Oke, refresh. Ini kita kasih terbilang.
terbilang. Oke, ini kita gabung. Oke, simpan dan refresh. 1000 kita kasih lagi kata rupiah di belakang, gabung lagi dengan rupiah, simpan, save. Oke, sudah muncul terbilangnya 140.000 rupiah. Ini full, kita coba tambahkan lagi dosis 200 ml, jumlahnya ada 5, enter, maka dia akan tambah sini, grand totalnya juga akan ikut tambah terbilang 340.000 rupiah. Baik, untuk video 68 membuat halaman resep sampai di sini saja. Saya Tomo Orneparus mengucapkan terima kasih.